eh, abang kakak Malam. sekalian, teman-teman semua. Selamat bergabung kembali di komunitas meja belajar, bukan konferensi meja bundar ya. Bukan di KMB yang itu. Nah, malam ini kita akan membahas leadership in real life. Saya percaya sebenarnya berbicara kepemimpinan itu bukan sesuatu yang instan ya. Bukan proses semalam gitu. Itu proses yang butuh waktu panjang begitu. Nah, malam ini kita akan membahas tentang bagaimana kepemimpinan di dunia nyata begitu. Dan ini menarik sebenarnya. Ketika berbicara kepemimpinan kita hari ini, kita mengingat pelayanan mahasiswa nih gitu. Pelayanan mahasiswa yang kita nikmati ketika kita mahasiswa. Jadi pelayanan mahasiswa ini adalah wadah untuk menghasilkan para pemimpin gitu kan. Student today, leader tomorrow. Jadi ada dua hal yang saling berkesinambungan antara kepemimpinan hari ini, kepemimpinan di masa depan dan di masa lalu, dan bagaimana pelayanan mahasiswa membentuk itu. Itu sih yang menjadi sesuatu yang kami tangkap ya. Kalau di Kota Medan, sejauh saya tanya kepada teman-teman, usia pelayanan itu antara 40 sampai 50 tahun pelayanan mahasiswa. Saya tidak tahu berapa setahun. Kalau kita hitung setahun berapa kali 50 tahun, saya pikir sudah sangat banyak begitu. Tapi ini menjadi pertanyaan juga hari ini. Apakah hari ini kita masih terus memperjuangkan membentuk pemimpin di masa depan begitu itu? Ada beberapa pertanyaan yang akan kita diskusikan di hari ini. Pertama, itu bagaimana pelayan mahasiswa membentuk keunikan kepemimpinan alumni-alumni kita di dunia alumni. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana pelayanan mahasiswa hari ini membentuk pemimpin untuk masa depan begitu. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita memandang pelayanan mahasiswa. Apakah yang harus kita perbaharui agar mampu mempersiapkan leader di masa depan? Itu yang akan menjadi garis besar dari diskusi kita hari ini. Dan hari ini bentuk diskusi kita adalah talk show. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai. Kita ada 3 narasumber. Yang pertama itu Bang Tuan Junior Situmorang. Beliau adalah Wakil Direktur Rumah Sakit Ukrida. Dan kemudian ada Wandiko Simanjuntak, merupakan koordinator UKMK USU, UKMK Unimed, dan ada Monica, koordinator dari KMK USU. Bisa raise hand teman-teman yang tadi, biar yang lain juga kenal. Gitu ya. Oke, thank you. Terbalik kawan Diko sama Junta kau bilang, putar-putar dia. Oh iya, sorry. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, mungkin langsung saja ya. Mungkin waktu kita ada sekitar 80 menit begitu. Sebelum saya mau bertanya nih kepada teman-teman gitu kan, memulai satu diskusi gitu. Untuk Bang TJ sih, aku penasaran sih Bang. Abang itu menikmati pelayanan mahasiswa atau pemuridan itu di tahun berapa sih Bang? Saya masuk mulai di pelayanan KMK USU itu di tahun 88. 88 ya. Berarti udah ada sekitar 30 berapa ya? 35-an mungkin ya? Tahun yang lalu. Ya wah. Udah tua ternyata Bang ya. Itu dia, bahaya. Jangan disebut itu. Iya. Ya itu menarik sih Bang. Coba ada ubannya, Bro. Nggak nampak sih Bang. Nggak ada yang nampak. Oke Bang. Ini yang mau saya tanyakan Bang. Dengan Abang telah menikmati sekitar 30 tahun lebih di pelayanan mahasiswa begitu. Kira-kira bagaimana pelayanan mahasiswa itu pada akhirnya membentuk leadership Abang sampai hari ini? Seberapa pentingkah pelayanan mahasiswa itu bagi Abang? Penting sekali. Tadi kita bincang-bincang. Saya akan mengakui tadi bahwa pengenalan akan Kristen itu saya dapatkan di gerejanya sebenarnya. Di gereja. Saya percaya bahwa saya hidup barunya di gereja. Tetapi juga harus dikatakan bagaimana iman Kristen itu sistematik di dalam diriku, itu adanya di pelayanan mahasiswa. Jadi menghargai iman itu di dalam praktisnya itu adanya memang di pelayanan mahasiswa.
Apa dampaknya sampai sekarang? Sampai sekarang saya bisa mengatakan umpamanya kepada di mana saya bekerja, umpamanya mengatakan gini, saya mengatakan di satu rumah sakit yang saya bekerja, sampai saat ini rumah sakit TIT itu saya makan bukan dari rumah sakit TIT, tapi saya makan dari Tuhan, di mana Tuhan menetapkan episode hidup saya sekarang ini. Tuhan memilih rumah sakit TIT itu untuk saluran berkatnya, gitu. Contoh yang lain lagi, saya akan berani untuk mengatakan di tempat saya sekarang bekerja, rumah sakit yang dia ada K-nya di dalam, untuk mengatakan gini, kalau tohnya memang kita harus menjadi satu rumah sakit seperti other hospital gitu, seperti rumah sakit lainnya, nggak ada gunanya saya meninggalkan keluarga saya di Jogja hanya untuk menciptakan satu rumah sakit seperti rumah sakit lainnya. Tapi saya pengen bahwa kita menjadi satu rumah sakit yang memang betul-betul memang satu rumah sakit yang berbeda, yang menampilkan iman Kristen, baik di dalam pelayanan umum maupun di pelayanan BPJS. Nah, contohnya seperti itu. Di mana kita mengalami, di mana saya dibentuk dalam pemikiran yang seperti itu, harus saya katakan, di pelayanan mahasiswa. Itu contohnya. Bicara tentang mutu rumah sakit, akreditasi bukan untuk lulus loh, gitu. Akreditasi rumah sakit adalah satu upaya untuk membuktikan bahwa memang mutu kita bagus. Tapi kita melakukannya bukan supaya kita lulus akreditasi, tapi supaya kita bermutu. Nah, hal-hal yang mungkin di banyak pelayanan di rumah sakit, di dalam manajer-manajer, direktur rumah sakit, hal itu agak minir. Satu contoh yang lain umpamanya tentang layanan di BPJS. Untungnya kami kemudian bisa mengatakan begini, hal-hal yang punya potensi untuk rugi, gitu, tidak kami tolak. Terus orang bertanya, lah nanti kalau rugi terus rumah sakit, terus duitnya dari mana? Kita akan mengatakan, dari langit. Contohnya yang seperti itu ya. Itu ya lucu-lucuan lah jawabannya. Tapi sebenarnya bagi saya itu terjadi satu kandungan iman di dalam komunikasi yang sederhana. Kira-kira gitu. Oke. Ya, menarik sih Bang. Yang menarik menurutku adalah salah satu ini yang Abang bilang ketika akhirnya kepemimpinan itu menuntut sesuatu yang berbeda ya. Hari ini kan tidak mudah ya orang tidak bekerja untuk mendapatkan uang ya, bergantung sama uang gitu kan. Ketika Abang bilang tadi kecukupan Abang itu dari Tuhan, itu wujud iman yang luar biasa menurutku ya. Karena hari ini kan leader itu sering digeser oleh uang gitu ya. Oke Bang, thank you untuk itu Bang. Nah, kemudian ketika Abang menjadi leader nih Bang di kehidupan sehari-hari, bagaimana akhirnya Abang melihat tantangan gitu? Tadi emang ada beberapa tantangan begitu. Tentu ada pergumulan yang pada akhirnya membuat Abang naik turun menghadapi berbagai macam tantangan itu kan? Dua hal yang menurut saya baru bagi saya setelah di dalam karir saya 20 sekian tahun di rumah sakit. Tahun ini saya menemukan tantangan yang baru bagi saya. Dua, yang namanya, yang sekarang ternyata juga saya pikir setelah saya temukan, kemudian saya search di internet, loh, ternyata itu bukan tantangan di rumah sakit saya saja, itu rumah sakit, rupanya itu tantangan di dunia. Yang pertama namanya Great Resignation. Yang kedua adalah Quiet Quitter. Angkatan-angkatan yang memberi secukupnya gitu, nggak senang keluar. Terus angkatan yang wanipiro, yang kita hampir nggak menemukan itu dulu di angkatan sebelumnya. Tapi angkatan sekarang ini itu memang disampaikan secara eksplisit. Nggak suka ya keluar gitu. Nah, itu bagi saya adalah satu tantangan baru di dalam kepemimpinan yang saya hampir nggak pernah dulu itu secara eksplisit disampaikan. Sekarang ya bentuknya kata orang tenggo ya, di yang dulu juga tenggo. Tapi sekarang ini bukan hanya tenggo.
minta kita mau, apalagi di rumah sakitan gitu. Kalau kita mau ada pekerjaan yang ini yang memang tidak mungkin diselesaikan karena melayani pasien, ya mereka akan hitung-hitungan. Bagaimana sikap kita menghadapi angkatan yang seperti itu? Itu uji kepemimpinan bagi saya sekarang. Itu tantangan ya yang membuat. Contoh yang lain umpamanya konflik di rumah sakit. Jangan salah bahwa rumah sakit misi itu politiknya juga tinggi kan di level yayasan dan di level dan itu lebih mudah menurut saya. Tapi kan bukan soal apakah aku teguh di dalam pemimpin, apakah aku teguh sebagai pemimpin, itu satu hal. Tapi itu menurut dia plus, nah itu. Apakah bisa tahan ini? Tantangan pemimpin kan bukan itu. Apakah saya dapat mempertahankan rumah sakit ini dan mengubah rumah sakit ini menjadi berjalan di jalan yang benar? Soal saya, bisa nggak saya bertahan di dunia kerja ini? Semua kita pelaksana, itu tantangannya. Tapi tantangan pemimpin kan bukan itu. Bukan soal apakah saya bisa bertahan atau tidak, kan bukan itu. Apakah saya bisa menyetir sedemikian rupa organisasi ini untuk sesuai dan benar dalam prinsip-prinsip iman Kristen. Itu tantangan pemimpin. Sementara itu, Oke Bang, thank you. Ternyata leadership itu tidak mudah ya. Tapi Abang mengakui bahwa pelayanan mahasiswa itu yang pada akhirnya membentuk satu prinsip-prinsip iman Abang untuk bertahan di dunia alumni. Tapi saya penasaran juga sih sama abang kakak yang lainnya yang hadir di sini. Apakah ada cerita yang sama gitu? Jangan-jangan hanya Bang Tijo yang gitu, gitu. Gitu sih. Abang kakak yang kira-kira mau memberi hal yang sama ada nggak ya? Yang bersedia begitu? Bang Johansen, gimana Bang? Halo, ikut juga ya ngobrol. Halo. Kirain hanya merhatiin. Ya nggak apa-apa Bang, kalau Abang mau Ya. join, gabung, misalnya ada satu hal, dua hal yang ingin disampaikan. Kalau menanggapin sih apa yang dibilang sama Bang TJ, aku pribadi cukup diingatkan kembali lah tentang bagaimana seorang pemimpin itu ternyata dia nggak hanya memikirkan dirinya, tapi dia hadir untuk merubah keadaan. Jadi sebenarnya poinnya juga soal kayak mana kita bisa tahan atau teguh di dalam menghadapi konflik sebenarnya. Karena kan kalau pemimpin itu misalnya dari perspektif iman Kristen juga banyak digambarkan bahwa mereka adalah orang-orang yang bersedia untuk mengubah keadaan di dalam ketidaktaatan mereka gitu. Jadi di dalam ketidaktaatan suatu bangsa, dan itu adalah panggilan kita untuk setia berhadapan dengan konflik sebenarnya. Kalau aku melihatnya ya. Dan kalau yang ku alami juga di dalam pelayanan mahasiswa dan termasuk di gereja juga ya, di dalam kehidupan sehari-hari, ya itu terjadi gitu. Ya sayangnya ketika ada konflik, tinggal kayak mana kita bisa berserah ke Tuhan dan setia menunggu masanya Dia dan hadir sebagai orang-orang yang membawa nggak hanya hadir mengubah keadaan di ranah konflik, tapi membawa perdamaian juga sih menurutku, kayak gitu. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan, Bang. Makasih. Oke, thank you Bang. Kalau dari Bang Johansen tadi bilang bahwa yang paling kuat itu yang tentang setia menghadapi konflik ya, bukan meninggalkannya begitu. Terus bagaimana Bang Johansen? Saya mau bertanya juga sih. Aku nggak tahu profesi Abang sekarang apa Bang? Sekarang lagi studi politik dan aktif melayani di gereja juga. Oke. Apakah pelayanan mahasiswa itu menjadi memberi warna unik bagi Abang ketika memilih studi? Kan ini kita sedang melihat bagaimana dampak ke pelayanan mahasiswa sih sama leadership kita sama
keputusan-keputusan yang kita ambil hari ini sih, begitu sih Bang. Gimana menurut aku? Kalau aku pribadi, Bang, termasuk yang ini ya, berharap besar juga kepada pelayanan mahasiswa. Itu karena hampir sama juga kayak Bang TJ, termasuk aku pribadi termasuk yang merasakan bahwa pelayanan mahasiswa itu memberikan pengaruh besar juga sih kepada aku secara pribadi. Gitu kalau aku dibina di pelayanan mahasiswa di KMK USU, di FISIP ya. Dan aku rasa juga ini kalau aku perhatikan kayak semacam satu arus yang Tuhan izinkan hadir gitu ke tengah-tengah dunia juga ya, bahwa ya Kristus menyatakan dirinya nggak hanya sebatas ini ya di lingkup gereja gitu, tetapi kayak dampak reformasi yang ya hadir gitu ke segala aspek kehidupan kita kan, termasuk pelayanan mahasiswa gitu. Dan aku rasa orang-orang yang terpanggil di pelayanan mahasiswa ini harus ini ya, butuh konsistensi juga sih sebenarnya, dan kesetiaan serta kesabaran kita juga mungkin gitu untuk menunggu masanya Tuhan gitu. Dan aku percaya sih Tuhan juga ketika kita taat dia pasti menyatakan dirinya sih. Gak mungkin ditinggalin juga kita kan gitu. Itu sih Bang. Oke, thank you Bang. Thank you untuk pengalamannya ya. Sesuatu yang menarik bagaimana pelayan mahasiswa ikut membentuk Abang dalam berprinsip begitu. Ini menjadi pertanyaan. Di sini ada dua leader muda kita. Kalau tadi Bang TJ leader yang senior, di sini ada dua leader muda. Pada akhirnya aku ingin bertanya sih, teman-teman pernah nggak kepikiran bahwa pada akhirnya pelayanan yang teman-teman sedang gembalakan itu membentuk orang-orang seperti Bang TJ begitu? Atau mimpi seperti apa yang teman-teman miliki ya untuk pelayanan yang teman-teman sedang gumulkan hari ini, begitu sedang teman-teman pimpin tentang kepemimpinan di masa depan. Gitu. Siapa nih yang mau duluan? Om Pimpala antara Monik dengan Wandiko. Kayak Wandiko di sini ini Bang. Oke, boleh Bang, dari ku dulu Bang. Teman-teman semuanya, suaraku jelas? Jelas. Oke, terima kasih Bang. Nah, jadi memang kalau berbicara dari pengalaman Bang TJ tadi, untuk saat ini belum ada yang mengarah seperti itu sih Bang, gitu, yang saya dapati gitu Bang. Nah, tapi kalau dari harapan ataupun gambaran yang kita harapkan, termasuk juga saya pribadi harapkan untuk nantinya menjadi seorang pemimpin itu yang berdasarkan kasih seperti itu Bang. Nah, jadi kalau seandainya pemimpin nanti setelah dia menjadi seorang pemimpin dia tidak mendasari kepemimpinannya dengan kasih, pasti akan berantakan yang dia kerjakan. Karena bisa kita lihat sekarang kalau dalam kondisi situasional yang kita hadapi dalam pelayanan mahasiswa itu saat ini kondisinya itu hanya berada dalam ruang lingkup pelayanan yang kita layani gitu. Kita sekarang berpatok ke pelayanan mahasiswa di mana yang kita layani adalah orang-orang yang memang ada di dalam pelayanan itu gitu. Padahal sebenarnya kita juga harus melayani orang-orang yang di luar daripada pelayanan kita seperti itu Bang. Nah jadi untuk saat ini memang situasionalnya itu kita belum dapat melayani orang-orang yang di luar daripada pelayanan kita. Misalnya dalam kondisi di kampus kita itu ada kelompok-kelompok ataupun geng-geng yang sering berkumpul di satu titik. Nah, jadi beberapa geng-geng ataupun kelompok ini adalah orang-orang yang perlu kita tolong sebenarnya. Karena kalau kita lihat mereka pergaulannya kurang baik gitu. Jadi sebenarnya kita dalam pelayanan ini bisa hadir untuk mereka, menolong mereka. Kita tidak berharap mereka bergabung di dalam pelayanan kita, namun kita boleh hadir untuk menolong mereka.
Nah, jadi kebetulan juga tadi teman-teman semuanya, tadi aku sempat berbagi dengan satu alumni yang kebetulan alumni dari fakultas saya sendiri. Nah, abang itu mengatakan, Dik, gimana dengan pelayanan kita saat ini? Kenapa kita hanya hadir untuk orang-orang yang udah ada di organisasi kita gitu? Kenapa kita nggak bisa hadir kepada orang-orang yang belum ada di organisasi kita yang perlu kita tolong gitu? Tahu nggak, kalau di kampus kita itu masih banyak loh, dalam istilahnya itu ayam kampus disebut gitu Bang. Nah jadi kenapa kita nggak bisa tolong mereka? Terus apakah kita sudah bisa hadir untuk orang-orang yang kesulitan bayar uang kuliah seperti itu? Apakah kita sudah hadir untuk orang-orang yang kesaksian hidupnya kurang baik? Nah, kita kalau berbicara tentang pelayanan, tentu kita ini sudah melayani dan kita sudah kenal dengan siapa orang-orang yang ada dalam satu pelayanan kita kan gitu. Nah, jadi kalaupun kita sudah berada dalam satu pelayanan yang sama dengan orang-orang yang sekeliling kita, baik pengurus, komponen pelayanan gitu, janganlah dari dasarnya sampai sekarang, sampai nanti kita tamat dari kampus kita, itu aja yang jadi kawan kita gitu kan. Nah, harapannya pun kita bisa hadir untuk orang-orang seperti itu, sehingga memang kehadiran kita itu terlihat gitu, dan pada nantinya pelayanan yang kita pimpin bisa berdampak ke semua orang, termasuk terkhususnya itu di lingkungan kampus kita terlebih dahulu, karena itu adalah internal kita gitu. Kita selamatkan dulu jiwa-jiwa yang belum terselamatkan gitu. Karena memang kondisinya saat ini adalah kita belum bisa hadir untuk orang-orang yang perlu kita tolong gitu Bang, dalam dunia perkuliahan ataupun kampus kita yang kita pimpin gitu. Saya sangat berharap untuk gambaran seorang sosok pemimpin di pelayanan kita nantinya adalah orang-orang ataupun pemimpin yang memang memimpin berdasarkan kasih. Sehingga dari teladan dia yang ditunjukkan kepada teman-teman pengurus ataupun komponen pelayanan yang dia pimpin, boleh nantinya menjadi hal yang bisa ditiru oleh komponen pelayanan ataupun teman-teman pengurusnya, dan pada akhirnya bisa hadir untuk orang-orang yang perlu kita tolong. Jadi istilahnya pemimpin yang visioner gitu. Tidak hanya berfokus pada pelayanan yang dia pimpin, tapi masih ada banyak orang-orang yang perlu kita tolong. Seperti itu sih Bang dariku. Dikembalikan. Oke bro. Ini menarik ya Bang TJ, bahwa seperti yang dibilang Wandiko tadi, bahwa kayaknya pelayanan kita hari ini kayak bersifat eksklusif ya, hanya melayani kelompok itu aja. Ketika ada kelompok yang sepertinya berbeda dari kita, itu jadi nggak bisa terjangkau gitu. Ini menurutku sesuatu yang menarik. Bagaimana kita bisa menghadapi kompetisi ini gitu kan? Padahal Indonesia bukan hanya didominasi oleh kita, ada berbagai macam agama, budaya dan segala macam. Tapi ternyata kita masih eksklusif begitu. Gimana menurut Abang tentang satu fenomena yang menarik itu? Di depan kedokteran itu, dulu ada namanya kedetigan. Pas di depan kedokteran. Sebenarnya itu ruang makan ya, tempat makan. Nah, anak-anak kedokteran dan beberapa anak fakultas lain itu masuk di sana pas pulang kuliah jam-jam 10 gitu, udah selesai kami, ngumpul di sana. Apa kerjanya? Main catur, main truf, main gaplek. Kan gitu. Nah, hari Jumat udah pasti ada kebaktian dulu di kampus. Apakah itu kebaktiannya kalau dulu kan kebaktiannya zamannya kami itu sudah ada pindah di di chapel. Nah, ini udah jam 11 kurang 15 menit. Masih ngumpul anak kedokteran di situ, teman-teman main gaplek, main catur, main truf. Nah, gimana lah caranya kita untuk bisa ngajak mereka para begajul lakukan musik, bukan orang yang dilayani. Maka yang dilakukan adalah saya dulu ikut main gaplek di situ, main truf, gitu. Tapi udah mulai dia jam-jam 11, maka udah bisa kita ngomong kayak gini, udah woi, selesai dulu lah gitu. Ngapain lah gitu. Ibadah lah. KMK, lah ini KMK kali. Iyalah, tapi ayo lah ikut.
Udah. Pendek ceritanya, dengan susah payah, kita ajak mereka ikut. Kapan mereka berhasil masuk? Udah pas mau khotbah. Gitu. Jadi bisa kalian bayangkan chapel itu, udah penuh lah itu. Di balkon udah penuh, semua udah penuh, tikar pun udah dipasang di depan, udah penuh. Jadi kalau kita pun nengok ke ini, ke apa namanya, ke tempat khotbah itu udah gini nengoknya kan. Udah mau khotbah lah ini gitu. Udah nyanyi khotbah ini. Udah jalan kami masuk di mana lagi mau duduk? Ya udah langsung duduk di depan. Nah, anak-anak kedokteran yang tahu bahwa itu ada anak kedokteran dibilang gini, udah masuk preman woi, udah masuk preman katanya. Kita nggak peduli lah itu dengan itu. Tapi yang pada faktanya adalah bahwa dengan cara itu kita berhasil membawa mereka untuk masuk di ibadah Jumat, kan gitu, di kebaktian Jumat, dan hasilnya dulu kelihatan enggak. Saya cukup asik mendapatkan mereka temanku itu sekarang di dalam grup WA kami yang sekarang ini. Kayaknya orang itu hidup kayaknya lebih ini dah, lebih holiness lah gitu, lebih ngeroh lah dari saya. Kenapa? Beberapa dari orang itu adalah orang yang setiap pagi mengupload kutipan firman Tuhan di WA grup kami. Apa yang mau kita katakan? Itu hasil, menurut saya, paling tidak itu adalah sentuhan pada saat mereka mendengar khotbah itu beberapa kali selama mereka kuliah di Fakultas Kedokteran. Orang-orang yang saya temukan adalah orang-orang yang sekarang, yang usia sekarang, alumni-alumni yang sama dengan aku, mengupload firman Tuhan setiap hari Minggu, yang dulu kita nggak pernah harapkan dan tidak pernah dibina di KMK. Itu satu contoh umpamanya. Contoh yang lain umpamanya adalah bahwa saya pernah setelah sekian tahun udah jadi dokter gitu, beberapa teman kemudian ngomong kepada saya, Bang, terus terang kami mau ngomong lah kepada apa itu? Kami dulu sempat marah kali. Kenapa? Abang koordinator KMK USU ikut demo katanya. Oh gitu ya? Iya. Cuma kami segan dulu bilang Bang. Gitu. Ternyata kami pikir-pikir, memang harus begitu sebenarnya ya KMK itu. Hadir di tengah-tengah dunia dan kemudian mewarnai supaya jangan terjadi hal yang kita takutkan itu. Makasih lah. Gitu. Nah, aku pikir memang hadirlah kita. Besar atau kecil itu bukan soal apa dampaknya hari ini, tetapi apa dampaknya di dalam pembentukan generasi di berikutnya. Sementara itu. Oke Bang, thank you Bang, menarik. Ada satu hal yang membuat aku nyeletuk gitu kan. Ternyata Bang sejak mahasiswa udah menunjukkan keberanian Abang ya untuk berbeda begitu. Sehingga itu yang akhirnya membawa Abang juga kepada kepemimpinan hari ini. Jarang loh Bang, orang-orang anak KMK itu berani terlihat seperti preman gitu kan. Seperti demo tadi. Justru itu sesuatu yang nggak tahu ya. Seringkali aku merasa itu sesuatu yang ditakuti. Begitu ketika bergaul dengan orang-orang penjudi itu jadi permasalahan begitu. Itu menurutku menarik. Sejak muda Abang telah berjuang untuk apa ya? Punya prinsip walaupun dipandang orang berbeda. Salah satu implementasi yang terjadi waktu saya mulai masuk di dalam perumah sakitan adalah, jadi pada saat itu aku jadi wakil direktur. Direktur panggil saya dan kemudian ada sesuatu masalah gitu. Dia saya dipanggil Pak Situmorang. Pak Situmorang, ini ada masalah begini. Gimana caranya kita? Direkturku dulu seorang perempuan, berjilbab, dan bendahara ibu-ibu pengajian Muhammadiyah Yogyakarta, Kota Jogja. Itu dulu dia, di samping direktur rumah sakit, dia jabatannya di situ di Muhammadiyah. Jadi setiap kali dia melontarkan masalah, panggil Pak Situmorang gitu, terus nggak tahu aku jawabannya. Terus apa yang ku jawab? Terus saya gini, nggak apa-apa Bu, kita tanya Tuhan malam ini, kiranya besok kita dapat jawabannya gitu. Tiap kali ada, itu jawabannya. Sampai pada suatu ketika, dia tanya kepada saya begini, Pak Situmorang ada yang mau tanya. Apa itu Bu? Aku bilang, apa artinya bertanya kepada Tuhan? Kita tanya Tuhan katanya. Ya udah aku ceritakan. Sedemikian dekatnya kami, sehingga aku bisa mengatakan begini kepadanya. Waktu dia naik haji, semua orang kan titip
titip ini ya, titip doa supaya didoakan di sana, katanya lebih top chair lah kan. Terus dia datang, Pak Situmorang mau dia doakan apa? Enggak, Bu. Saya enggak mau doakan apa-apa. Tapi satu permintaanku. Apa itu? Ibu tahu kan bahwa saya sayang sama Ibu? Sayang-sayangan antara wakil direktur dan direktur itu. Iya, katanya gitu. Jangan pikirkan tentang rumah sakit, biar saya ngurusin rumah sakit selama Ibu pergi naik haji. Cuma satu aja saya minta, Bu. Apa itu? Sempatkan Ibu bertanya kepada Tuhan. Pertanyaannya gini, Tuhan, jika aku mati, apakah aku pasti masuk surga? Itu aja, Bu. Tanya aja lah itu di Mekah. Begitu Ibu bertanya itu dan mendapatkan jawabannya, aku udah senang. Aku menyayangi Ibu. Itu menurutku bentuk-bentuk yang hasil dari satu binaan di KMK ya. Sehingga itu akan terus dalam bentuk aplikasi-aplikasinya di dunia kerja. Jadi, apakah kita berdampak kepada lingkungan di luar daripada komunitas kita? Iya jawabannya. Lanjut. Oke, thank you, Bang. Berarti kepemimpinan itu tidak dinantikan, tapi dimulai sejak dini. Dari mulai pelayanan mahasiswa. Itu sesuatu yang menarik bagi saya. Kalau dari Monica, gimana, Mon? Iklim di USU. Gimana kepemimpinan yang sedang kau mimpikan, kau lihat di pelayanan yang sedang kau emban? Teman-teman memilih Unimed dan USU ini bukan bukan ada unsur-unsur yang lain, cuman kita berharap mereka bisa mewakili, menjadi representasi mahasiswa di Kota Medan lah, gitu. Ya, silahkan, Mon. Ya Bang, terima kasih Bang. Kalau yang bisa aku bagikan, barangkali yang bisa aku lihat gitu ya Bang di pelayanan mahasiswa. Jadi kalau Bang TJ kan lebih ke apa ya, udah luas lah gitu ya pandangannya di dunia pekerjaan gitu ya. Kalau kami kan ya hanya yang di mahasiswanya gitu yang masih kami lihat gitu. Yang bisa aku bagikan kalau berbicara tentang pemimpin yang dimimpikan, kalau aku sedang memimpikan seorang pemimpin yang tangguh gitu Bang. Tangguh gitu. Maksudnya tangguhnya pun adalah karena mereka tahu bahwa mereka punya Tuhan yang hebat. Kayak gitu. Kenapa aku bisa bilang gitu? Itu melihat dari kondisi pelayanan mahasiswa saat ini. Gitu. Jadi bukan hampir lagi ya, di semua unit pelayanan ya Bang ya, kita ada 14 unit pelayanan, semuanya bermasalah dan sedang bergumul terhadap kondisi pemimpin kelompok. Jadi aku yakin bahwa kita itu belajar memimpin itu kan di apa ya, di salah satunya itu ketika kita menjadi seorang PKK, pemimpin kelompok kecil gitu, atau misalnya ketika kita terlibat di dalam kepengurusan atau koordinasi yang ada di KMK gitu ya, KMK USU. Nah, tapi kalau melihat kondisi generasi sekarang, aku nggak tahu ya, karena mungkin perbedaan generasi ya Bang ya, perbedaan generasi, karena kan sekarang kan udah generasi Z ya. Jadi aku melihat bahwa orang-orang yang saat ini sedang melayani misalnya sebagai seorang PKK atau dia terlibat dalam kepengurusan itu belum memiliki, bukan belum ya, tapi belum banyak yang memiliki jiwa yang tangguh gitu dan meyakini bahwa mereka punya Allah yang hebat, yang kuat, yang bisa memampukan mereka kayak gitu. Dan yang kedua, kenapa begitu juga kalau aku melihatnya ya, kalau di zaman sekarang ini kan semuanya itu kayaknya apa ya Bang, orang itu pengennya yang praktis ya, orang itu pengennya yang cepat, yang instan dan sebagainya. Salah satu contohnya mungkin kalau di zaman sekarang ya, kita itu disuguhkan dengan apa ya, hal-hal yang kita katakan ini ya, cepat gitu. Misalnya kalau aku pernah dengar konten-konten yang disuguhkan sama kita ya di media sosial gitu kan, itu kan berdurasi singkat gitu. Nah itu tanpa secara tidak langsung itu sebenarnya banyak mempengaruhi cara berpikir anak-anak zaman sekarang
kayak gitu. Jadi mereka itu mau yang cepat, praktis, instan, sehingga ketika misalnya kita membicarakan satu hal dengan durasi yang cukup lama, itu kadang-kadang kita udah susah nangkap kayak gitu. Atau kadang-kadang kita mudah cepat sekali bosan kayak gitu. Makanya kelompok kecil sekarang kan misalnya kita 2-3 jam aja itu kadang-kadang ketika aku mimpin kelompok itu udah bosan dan udah ini ya, udah kurang fokusnya gitu terhadap satu pembahasan yang kita bilang lah sama kayak gitu. Terus kondisi PKK juga kalau di pelayanan mahasiswa ini nggak bisa dibohongi lagi ya gitu, karena ini bukan rahasia lagi, ini udah rahasia umum gitu ya. Dan ini menjadi kegelisahan pengurus juga kan, apalagi komisi pembinaan gitu kalau di KMK ya. Banyak PKK yang sulit dihubungi, hilang-hilangan, bahkan mereka bisa membiarkan adik-adik mereka, atau kita katakanlah kawanan domba yang Tuhan percayakan kepada mereka secara sengaja atau tidak sengaja kayak gitu, sehingga mereka menjadi domba-domba yang tercerai-berai gitu ya. Terus banyak sekali alasan-alasan yang dipakai untuk tidak memimpin kelompok misalnya, atau ketika pengurus banyak sekali alasan-alasan yang dipakai untuk tidak mengerjakan bagian mereka dengan semestinya kayak gitu. Jadi kalau kita katakan banyak orang yang pada akhirnya ketika mereka mengambil bagian misalnya sebagai pemimpin atau pengurus, itu pada akhirnya memilih untuk tidak melanjutkan komitmen mereka untuk bagian-bagian yang Tuhan percayakan sebenarnya sama mereka kayak gitu. Jadi ketangguhan gitu Bang. Jadi menurutku pandemi kemarin sampai pada hari ini kita mulai mulai peralihan gitu ya Bang. Kondisi kita mulai membaik, semua perkuliahan juga sudah offline, pelayanan juga udah mulai offline lagi. Ini menurutku akan menyeleksi ya orang-orang yang pada akhirnya bertahan, yang bisa bertahan lewat kondisi-kondisi kemarin. Jadi tahun 2020, 2021, bahkan sampai saat ini itulah pergumulan pelayanan mahasiswa. Jadi banyak orang-orang yang pada akhirnya tidak tangguh kepada panggilan yang Tuhan percayakan sama mereka, dan tidak sedikit yang pada akhirnya meninggalkan itu. Jadi yang kuharapkan sebenarnya pemimpin yang tangguh gitu Bang. Dalam segala situasi kita tetap percaya bahwa kita punya Allah yang kuat, Allah yang hebat gitu. Thank you Bang. Oke, Manu. Ini tentang pemimpin yang tidak tangguh ya. Padahal kita tahu tantangan semakin berat ke depan. Begitu. Padahal sekarang orang-orang semakin tidak tangguh. Dan yang menarik tadi adalah ketika Monica bilang bahwa para pemimpin hari ini meragukan Tuhan yang hebat. Begitu. Ini menjadi pertanyaan, Simon. Kira-kira apa yang menyebabkan itu? Gitu. Dan sebagai seorang leader, nih, sekarang ketangkasan seorang leader itu diuji juga. Apa yang harus kita lakukan ke depan untuk memperbaiki itu semua? Yang sedang dipikirkan. Tentu melihat satu problem itu ada sesuatu yang sedang dipikirkan oleh Monica. Ya Bang, kalau dari kami sebenarnya sama ya Bang, kalau kita pengurus ya sekarang. Saya kalau berbicara tentang strategi terus apa yang kita harus kerjakan ya untuk para PKK ini ya, para pemimpin kelompok gitu ya. Itu pasti udah banyak sekali gitu, karena kan kita kalau di awal pelayanan kan kita SWOT dulu satu-satu gitu ya Bang, kita analisis dulu kondisi satu persatu gitu kan. Pada akhirnya kita menemukan akar masalahnya, untuk akar masalah ini kita harus kerjain apa kayak gitu ya. Jadi banyak sekali sebenarnya Bang yang sudah dikerjakan gitu ya. Tapi orang-orang yang kita rasa perlu untuk ditolong, sayangnya kurang merasa bahwa mereka perlu ditolong. Jadi saya contohkan misalnya satu, ketika misalnya kita memutuskan untuk membuat satu retreat misalnya gitu ya, besar harapan kita gitu ya, para PKK yang memimpin kelompok bisa hadir di sana, sama-sama diisi, sama-sama disegarkan kembali tentang panggilan mereka. Namun apa yang kita harapkan ternyata nggak sesuai gitu. Misalnya kita katakanlah dari 100% PKK ya, misalnya hanya 40% dari mereka yang boleh hadir, selebihnya AKK biasa atau CPKK yang hadir gitu. Jadi udah banyak sebenarnya Bang. Yang kedua misalnya pendekatan pribadi. Kalau kami, apalagi kalau misalnya UKM gitu ya Bang, koordinasi UKM sama KWK yang mengerjakan itu sebenarnya kan
kalau misalnya touch kepada PKK itu misalnya komisi pembinaan gitu ya. Jadi kalau ke merekanya masalah yang paling besar itu sebenarnya kesulitan dalam menghubungi. Jadi sedikit lucu memang ketika masalah kita itu sulit dihubungi karena kayaknya hampir semua orang hal yang paling dekat sama dia ya alat komunikasi gitu ya. Tapi masalah yang paling sering muncul juga adalah sulit dihubungi. Jadi udah ketakutan duluan nih kalau dihubungin sama pengurus, misalnya kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali sih Bang strategi yang udah dikerjakan, tapi sayangnya orang-orang yang mau ditolong, seperti saya ulangi lagi, tidak merasa perlu untuk ditolong. Kayak gitu. Itu sih Bang yang mungkin bisa dijawab. Oke. Gimana Bang TJ melihat satu problem ini ya? Yang pertama, kalau menurut saya, ada hal yang paling mendasar. Izinkan saya untuk melakukan penilaian, gitu ya. Izinkan aku untuk melakukan penilaian. Yang pertama, menurut saya adalah generasi ini berubah, sehingga memang menurutku tidak ada pilihan lain kalau kecuali KMK harus berubah. Jadi kita ini kan diskusi ya, gitu. Saya agak tidak bisa menerima kalau kita ini ya ini kondisinya gitu. Enggak. Izinkan saya untuk share satu dulu ya. Ini. Bisa lihat ya? Bisa Bang, bisa. Oke. Ini pelajaran manajemen lah ini. Manajemen simpel-simpelan. 8M gitu. Man, money, method, machine, material, milieu, marketing, measurement. Manajemen SDM, manajemen keuangan, manajemen operasional, manajemen alat, manajemen bahan, kan gitu, logistik, manajemen lingkungan, komunikasi, dan mutu. Saya rasa kalau kita udah berbicara sekarang ini mengenai kepemimpinan, membentuk atau kepemimpinan di KMK atau di pelayanan mahasiswa, memang sudah harus berubah di dalam setidaknya 8M ini. Manajemen manusianya, metodologinya, alatnya, bahannya, bahan pembinaannya, kemudian re-engineering lingkungan, cara berkomunikasinya, dan mutu. Satu contoh umpamanya, kami lagi bereksperimen. Sona dan saya itu memimpin pipa. Dan kami melakukan eksperimen sekarang ini. Pipa kami itu sekarang ini langsung menuju ke penggalian kitab. Jadi kami nggak pakai buku. Bukunya tetap kami pegang, tetapi waktu dia bicara Yohanes 16 ayat 4 itu, kami memang menggali Yohanes 16-nya. Jadi penggalian galian induktif. Kenapa? Karena kami menyadari bahwa memang bukan seperti generasi dulu lagi generasi kalian. Generasi kalian itu generasi speak up. Generasi kalian itu generasi yang berani ngomong seperti ini. Yang ini kami udah dengar, kasih yang lain dong, gitu. Apa sih ini, gitu. Apa sih yang kami dapatkan kalau mengikuti itu? Kebayang nggak kalau kita bicara Yohanes 3 ayat 16? Mulai dari SD, sekolah di gereja, kemudian di KMK, mereka mendengarkan Yohanes 3 ayat 16 dengan kajian yang sama. Siapa yang tahan, gitu. Nah, itu yang menurut saya memang udah waktunya KMK berubah. Apa ininya? Apa lex spesialisnya? Saya katakan begitu. Apalah, tadi kita panjang lebar cerita tentang satu gereja di Jogja. Terhadap mahasiswa-mahasiswa, itu luar biasa. Pertanyaannya adalah, pelayanan mahasiswa, apa pembedanya? Gitu? Apa daya tariknya? Apa sebenarnya lex spesialis dari pembinaan? Kalau mengerucut pada pembicaraan malam ini, pertanyaannya dia gini, apalah lex spesialis dari pembinaan untuk menghasilkan pemimpin di KMK yang berbeda dengan yang dilakukan oleh gereja, yang dilakukan oleh persekutuan-persekutuan kota, yang berbeda yang dilakukan oleh LSM-LSM.
Itu pertanyaan mendasar menurut saya. Jadi udah waktunya memang, karena perubahannya besar banget gitu. Yang tadi yang saya katakan, saya terkejut karena 20 sekian tahun pengalaman saya bekerja di industri perumasakitan. Tahun ini saya mengalami dua hal besar tadi. Quit-quitters, sebenarnya sama yang disampaikan oleh Monica. Gampangan aja, nggak ada ngomong, nggak mau mimpin kelompok lagi. Itu kan quiet quitternya itu kan, diam-diam lepas gitu. Atau dia tadi yang saya katakan great resignation, udah nggak senang ya keluar gitu. Nah itu kan udah muncul kan gitu kan. Di zaman kami itu nggak sampai gitu-gitunya gitu. Nah kalau kita masih menggunakan sistem pendekatan di KMK atau di pelayanan mahasiswa yang sama dengan cara kami dulu, ya nggak berhasil. Karena apa? Karena tantangan generasinya berbeda. Itu sekarang ini. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya memang 8M ini harus dirubah semuanya. Manajemen manusianya dirubah, manajemen metodenya dirubah, manajemen penggunaan alatnya, alat-alat yang itu, material bahannya harus dirubah, sistem lingkungan bagaimana lingkungan kampus, lingkungan persekutuan harus dirubah, sistem komunikasinya harus dirubah, dan kemudian alat-alat ukurnya harus dirubah. Nah, saya mengatakan memang harus nggak bisa gitu loh. Semua sekarang perusahaan-perusahaan organ industri itu berjuang untuk ke sana. Nah justru kita enggak gitu loh menurut saya. Satu contoh umpamanya, apakah kita akan mempertahankan? Dulu saya masih terheran mendengarkan ada kampus di USU yang memilih koordinatornya harus melewati seleksi wawancara berlapis. Kan gitu. Terasa keren sih, tapi menurutku ada hal yang mendasar yang salah. Karena praktek seperti itu dibangun di dasar pemahaman bahwa KMK itu adalah pembinaan wadah, bukan wadah pembinaan. Itu seperti memilih pemimpin jadi CEO di satu organisasi dan perusahaan. Diseleksi sedemikian rupa. Gitu. Enggak. Ada hal yang mendasar yang menurut saya salah di sana. Yaitu apa? Bahwa kita sebanyak-banyaknya untuk membuat orang masuk di dalam pelayanan KMK. Berbeda halnya dengan organisasi, kita harus melakukan sedemikian rupa perampingan organisasi di dalam kepengurusannya. Enggak kan? Dua hal yang berbeda, dibangun di atas pemikiran yang berbeda. Itu contohnya. Semakin banyak kita melibatkan orang menjadi pengurus, maka dia akan semakin menikmati bagaimana dia di dalam wadah pembinaan itu. Tapi semakin kita menyeleksi sedemikian rupa, ya seperti memilih CEO, ya kita jadinya memang sedang melakukan pembinaan wadah, bukan wadah pembinaan. Saya nggak tahu istilahnya supaya cepat, supaya paham, tapi kira-kira ada hal yang mendasar yang menurut saya, nah dulu itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena hasil pembinaannya banyak orang, jadi seleksi menjadi benar. Tapi kalau sekarang ini, dari hasil pembinaannya aja, dari yang di PI 13 orang, yang dibina tinggal 7 orang, yang dilipat gandakan tinggal 3 orang, yang diutus 1 orang. Yang ngapain lagi diseleksi, gitu loh. Jadi ada hal-hal yang menurut saya secara sistematik manajemen memang harus berubah lah, gitu. Nggak bisa lagi kita mengikuti model konvensional yang selama ini yang dilakukan oleh kami. Enggak. Metode kami dulu udah ketinggalan zaman itu. Kalian harus membentuk metode pembinaan pemimpin yang memang betul-betul genuine, yang lahir dari generasi kalian. Saya sih ngomong begitu. Sementara. Makasih. Oke, Bang. Ini saya tanyakan, Bang. Karena lex spesialis yang Abang bahas tadi, mungkin aku nggak tahu ya, Bang, itu bukan bahasa yang umum mungkin ya. Bagaimana, apa sebenarnya lex spesialis yang Abang maksud ketika berbicara tentang pelayanan mahasiswa gitu? Contoh, gini aja lah. Apakah kita di dalam pembinaan masih akan membicarakan tentang hidup kudus gitu? Perlu. Tapi di gereja pun itu dibicarakan. Contoh yang lain umpamanya. Kita berbicara jangan berbohong. Di gereja itu dibicarakan.
Tapi bagaimana jangan berbohong di mahasiswa? Apakah gereja akan membicarakan tentang plagiat? Enggak kan? Plagiat itu hanya ada bicara di dunia lektoral, kampus itu. Contoh yang lain, gereja akan membicarakan, pasti di gereja akan kita bicarakan tentang hidup kudus dan tidak ambisi. Pertanyaannya, waktu kita berbicara tentang, tadi si Wandiko mengatakan bahwa tahun 37 ya Wan? Tahun 37 dia akan menjadi rektor. Itu ambisi atau memang ini self-planning? Nah, itu hanya ada di dalam diskusi-diskusi kampus. Plagiat umpamanya. Apa yang namanya kebohongan di dalam data. Contohnya seperti itu. Nah, hal-hal yang tidak pernah dibicarakan di dunia umum, kepemimpinan. Apa yang disebut dengan kepemimpinan? Jadi ibu rumah tangga pun kepemimpinan. Tapi apa yang disebut dengan kepemimpinan sebagai jaksa agung, hakim agung, mahkamah agung, menjadi rektor. Itu yang harusnya kita bicarakan. Contoh yang lain umpamanya, saat teduh. Apakah kita sampai sekarang ini masih membicarakan, gereja-gereja sekarang bicara saat teduh gitu. Tapi sebagai orang di dunia kerja yang umpamanya hidup di pemboran minyak gitu. Apa arti saat teduh bagi kita? Bagaimana kita melakukan saat teduh? Pada akhirnya kan kita harus bicara tentang longing for God-nya sebenarnya kan. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah pelayanan mahasiswa sekarang masih tetap berbicara tentang metode saat teduh atau sudah sampai dengan longing for God? Sehingga contohnya measurement tadi. Apa yang kalian pegang untuk mengukur ketaatan orang di dalam bersaat teduh? HPDT, hubungan pribadi dengan Tuhan. Apa yang disebut, apa definisi kalian untuk mengatakan umpamanya bersaat teduh dengan taat? Karena saya menemukan teman yang saat teduhnya hanya 1 ayat selama 3 bulan. Dan itu direnungkannya. Kembali, apakah itu akan kita katakan dia tidak bersaat teduh karena dia nggak buka Alkitab? Kalau definisi kita adalah buka Alkitab pagi hari dan berdoa, nyanyi dulu, kemudian mencatat, seperti yang kita pelajari dulu, seperti yang kupelajari dulu, mungkin itu akan menjadi ketinggalan zaman. Karena akhirnya kita masuk ke dalam longing for God-nya. Setiap hari dia merenungkan apa yang namanya 1 ayat itu. Besoknya masih itu renungannya. Besoknya dia renungannya. Apakah kita akan mendefinisikan itu bukan saat teduh? Nah, jadikan itu kemudian indikator-indikator yang akan kita gunakan untuk menilai itu berubah. Karena apa? Zaman berubah. Tetap longing for God-nya yang tidak berubah. Tetapi metodenya harus berubah. Kenapa? Ya karena kalian nggak seperti kami, gitu loh. Kalian itu lebih speak up. Kalau kami dulu nggak senang diem, gitu, apapun kalian. Tapi kalau tadi yang dikatakan, ada tadi orang yang mengatakan begini, nggak ngerti aku apa yang kau katakan, gitu. Sekarang ini kita nggak senang. Buka YouTube, nonton. Nah, itu yang mau saya katakan, bagaimana saatnya sekarang kita membentuk pemimpin. Metode kami dulu tidak akan menghasilkan pemimpin yang tepat pada generasi kalian. Kalian harus berubah gitu loh. Seperti film apa namanya itu? Marvel itu. Lanjut. Oke, Bang. Terima kasih, Bang, karena Bang sudah mengakui bahwa metode Abang tak perlu harus berubah gitu. Jarang-jarang sih Bang alumni bilang begitu. Senyum-senyum si Henry. Kenapa? Senyum-senyum si Henry itu. Iya. Jadi teringat Bang. Yang lain. Oke, Bang, gimana, Bang? Bang TJ. Ya. Jadi teringat, Bang. Jadi kalau dulu di pelayanan mahasiswa itu masih ada alumni yang ngamuk-ngamuk. Kita masih diam. Iya, Bang, akan kami kerjakan. Tapi kalau sekarang kita marah, bubar semua, Bang. Udahlah, alumni aja yang mundur.
Itu juga salah satu metode juga ya Bang, supaya kita nggak perlu lagi marah-marah. Iya, itu. Sebenarnya kita marah Iya. Iya Bang. Kan orang bilang gini kan, emang siapa lu yang berani menetapkan kebenaran? Kan katanya gitu kan? Benar. Jadi maaf, jadi sebenarnya mohon izin Bang, aku menambah sedikit. Sebenarnya sekarang ini ya harus ya menyesuaikan gitu ya. Kalau memang dulu pun pertemuan kita di secret itu bisa sampai 10-12 jam, ya mungkin juga itu salah satu harus direview juga ya Bang. Jadi jangan juga memaksakan gitu, karena efeknya dulu banyak juga yang sakit kuning gitu ya kan. Akhirnya nggak jadi berkat juga di pekerjaan dia. Gitu. Sementara sekarang orang sudah digital misalnya, sudah tidak ada lagi mencatat baik di kertas, sekarang sudah semua update today gitu, tidak lagi menunggu 2 hari 3 hari. Gitu. Jadi memang secara singkat gue bilang membentuk kepemimpinan itu juga bukan instan ya, tetapi dari pengalaman orang pun sebenarnya bisa kita belajar gitu. Itu sih mau aku sampaikan, kita bisa melihat teladan abang-abang yang dulu itu, kakak-kakak yang dulu itu memang kenapa ya sampai sekarang kakak itu masih setia, itu juga menjadi pertanyaan gitu. Padahal dia punya ini, punya ini, punya ini, punya ini, tetapi kok gayanya kayak masih kayak KMK berdikari 35 trompet 29 gitu. Jadi nggak ada juga dia di situ menunjukkan bahwa dia, aku ini loh sekarang loh. Jadi mungkin ya yang dibilang adik dari KMK USU tadi, ya memang pemimpin tangguh itu bukan lagi pertemuan di trompet atau di mana itu, tetapi memang by speak up yang kita sampaikan Bang TJ tadi. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang Heri. Berarti Bang Heri juga sepakat tentang perubahan. Nah persoalannya adalah ini Bang. Ketika kita semakin besar, semakin tua, sepertinya semakin sulit berubah. Nah sebagai leader kan ini jadi tantangannya. Karena leader sepertinya harus dituntut untuk terus berubah ke arah yang semakin baik begitu. Teman-teman yang lain, abang kakak bisa juga ya nimbrung ya. Ini kita ngobrol santai aja. Lodi, sorry nanya. Atau mungkin pertanyaannya begini untuk Iya, Monik dan nah apakah memang teman-teman yang sekarang di pelayanan mahasiswa mempunyai perspektif yang sama dengan yang dibilang Bang Tiji, sadar bahwa ada sesuatu yang harus dirubah. Nah, jangan-jangan kita berada pada satu iklim di mana kita punya semacam satu pandangan bahwa nggak ada kok yang perlu dirubah, everything is fine, gitu. Nah, itu mungkin menarik juga kalau mau mendengar perspektif dari Wandiko dan dari Monica barangkali. Apakah mereka setuju dengan pendapat Bang Tiji? Jangan-jangan Bang Tiji berasumsi sebagai orang tua yang punya sindrom orang tua aja gitu. Orang tua kesulitan. Iya, orang tua galau, dia orang tua galau gitu. Ternyata Wandiko dan Monica bilang nggak ada kok kan. Memang nggak ada yang berubah sebenarnya, ini memang anak-anaknya aja nih lagi nggak setia gitu. Oh iya, oke. Ya menarik. Gimana Wandiko sama Monica? Monica juga ini. Siapa duluan yang jawab? Atau Wandiko? Oke, makasih Bang. Boleh juga Bang dari keduluan Bang. Oke, silahkan. Oke, makasih Bang Effendi udah nimbrung tadi mengatakan seperti itu Bang. Jadi tepat sekali sebenarnya yang disampaikan dari Bang TJ tadi. Sebenarnya ketika di awal saya dipersiapkan menjadi seorang pengurus gitu. Nah, proses saya dipersiapkan itu berbicara tentang hal yang baik-baik di dalam pelayanan gitu. 80% dalam proses aku dipersiapkan jadi seorang pengurus itu adalah hal yang baik, selalu disampaikan. Hal nyatanya dalam pelayanan itu ternyata 80% ketika kita sudah jadi pengurus itu ternyata hal-hal baik itu nggak sebanyak yang diceritakan ketika kita dipersiapkan gitu. Nah,
ketika saya jadi seorang pengurus, saya sudah mengetahui sebenarnya bahwasannya sudah disampaikan bahwasannya pertemuan itu kadang lama dan juga banyak menyita waktu kita gitu. Makanya pada kepengurusan di dalam pelayanan ini kita diharuskan ketika kita memang sudah menjadi seorang pengurus fokus ke satu organisasi di mana kita sudah jadi seorang pengurus sehingga kita bisa mengerjakan kepengurusan kita dengan maksimal. Nah, jadi di awal saya pribadi setelah dilantik jadi seorang ketua, saya sudah punya perspektif yang akan saya kerjakan di dalam pelayanan ini gitu. Yang akan saya ubahkan dalam pelayanan ini. Nah, apa kira-kira yang pengen saya ubahkan kan gitu. Nah, jadi teman-teman semua pada awalnya saya sudah berpikir dan sudah buat perancangan dan sudah pernah saya realisasikan di awal. Ketika saya sudah jadi seorang ketua, menjalani masa kepengurusan 1 bulan, saya terapkan apa yang sudah ada di pikiran saya untuk mengubahkan jalannya metode di pelayanan mahasiswa yang ada di Unimed gitu kan, terkhususnya di Unimed Bang gitu. Nah, jadi pada awalnya itu saya sudah mulai yang namanya mengekang pertemuan jangan sampai lewat dari jam 11 malam gitu. Nah, saya sudah sampaikan ke pengurus, saya sudah sampaikan ke semua koordinator yang ada di UP. Bahkan di pertemuan juga yang ada kakak abang pemerhatinya, kan kita ada kepengurusan di tahun lalu itu menjadi seorang pemerhati di pengurus baru gitu. Nah, sudah saya sampaikan bahwasanya tolong untuk semua pengurus dan kakak abang pemerhati janganlah sampai melewati batas jam 11 dan jam 11 itu merupakan jam paling malam lah untuk kita membahas tentang pelayanan. Setelah itu bebas mau bahas apa, yang penting kita sudah lepas dari yang namanya pertemuan. Jangan lagi bahas pertemuan gitu. Biar apa? Biar ada waktu kita untuk beristirahat dan mengerjakan hal lainnya. Biar jangan muluk-muluk berbicara dari jam 5 sore sampai jam 11 malam bahas pelayanan terus gitu. Karena bukan tidak baik membicarakan tentang bagaimana perjalanan pelayanan kita di dalam kepengurusan gitu. Namun kita juga harus punya waktu untuk membahas hal-hal lain gitu, sehingga kita nggak selalu berfokus untuk bahas tentang pelayanan karena padahal sementara masih ada hal lain yang perlu kita bahas gitu. Nah, jadi yang pertama itu tadi jam pertemuan itu jangan sampai lewat jam 11 malam, itu pada awalnya saya tekankan dan saya arahkan. Dan ketika saya pun ikut ke pertemuan, saya juga menyampaikan seperti itu gitu. Jadi ke beberapa UP, jadi ada 7 fakultas, berarti ada 7 UP di Universitas Negeri Medan, di pelayanan UKMKP gitu. Nah, jadi saya ikuti pertemuan di setiap UP. Gitu. Saya ikuti, saya temui, memang pada dasarnya ada yang memang satu UP ini tidak dapat menghindari yang namanya pertemuan lewat dari jam. Tidak bisa memaksakan pertemuan selesai jam 11. Ada beberapa UP yang harus memang sampai larut gitu. Nah, itu yang pertama. Jangan lagi menekankan pertemuan itu jangan lagi sampai lewat dari jam 11. Nah, yang kedua, membahas tentang yang namanya yang seperti dibahas ataupun yang sudah disampaikan dari Bang Tije tadi mengenai ketaatan. Nah, jadi berbicara tentang ketaatan ini, kalau tadi Bang Tije mengatakan saat teduh, bagaimana alat ukur kita mengukur ketaatan seseorang gitu kan. Saat teduh yang rutin ataupun yang berbicara tentang kuantitas. Nah, kalau di UKMKP itu persekutuan atau pengertian persekutuan itu dibahas dan dievaluasi melalui kuantitas yang dia kerjakan. Nah, jadi ada beberapa persekutuan, misalnya kayak jam 2 pribadi, terus ada saat teduh, ada apa lagi jam 2 kelompok kecil, ada pendalaman Alkitab pribadi. Nah, itu macam-macam jenis persekutuan yang sudah kita kerjakan, dan ada beberapa jenis persekutuan lainnya yang perlu kita kerjakan untuk menjaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Nah, masuk ke bagian di mana untuk ke bagian ketaatan ini ya tentang menjaga kekudusan. Nah, jadi dalam pelayanan ini sangat sensitif gitu, sangat sensitif melihat orang yang berpacaran ketika pegangan tangan gitu. Jadi di dalam pelayanan ini sangat dilarang yang namanya pacaran pacaran yang pegangan tangan gitu. Itu dianggap sudah
menyalahi. Zinah ya. Iya Bang, betul Bang. Padahal sebenarnya dosa yang paling terbesar itu kan berasal dari hati dan pikiran kita gitu. Belum tentu ketika kita megang pasangan kita sudah berdosa gitu. Pada dasarnya ketika memang kita pegang tangan pacar kita dan pikiran hati kita juga sudah jorok di situ, nah itu baru kan dinamakan dengan berdosa. Kalau nanti ada yang tidak sepakat boleh menanggapi. Nah, terus juga ketika kita tidak memegang tangannya, tidak menyentuh apapun dari bagian pacar kita gitu, tapi kita sudah berpikiran dan sudah ada niatan yang buruk dalam hati. Nah, itu bahkan dosa yang sangat tidak bisa ditolerin gitu secara pribadi yang sudah diketahui oleh Tuhan. Memang pada dasarnya kan orang lain tidak tahu apa yang sedang kita pikirkan dan apa yang ada dalam hati kita, tapi Tuhan tahu dan lihat gitu apa yang sudah kita kerjakan, baik secara langsung maupun apa yang sudah kita kerjakan di dalam hati dan pikiran kita gitu. Nah, jadi sempat juga ada kasus di mana ada seorang pengurus yang kesaksian berpacarannya itu tidak baik. Nah, tidak baik bukan sebenarnya dalam pembelaan dia itu menyentuh tangan pacarnya dan memegang ini berdasarkan bukan karena nafsu gitu, tapi karena memang berdasarkan kasih yang dia miliki, bukan untuk menodai dia, bukan gitu. Tapi terus ada yang melihat ini langsung menjudge bahwasannya dia ini nggak paham esensi berpacaran, dia ini nggak paham bagaimana kodrat berpacaran yang baik di dalam Tuhan gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu juga sudah sempat saya sampaikan, bahwasannya kita harus ubah pemikiran-pemikiran itu. Kita nggak boleh langsung berpikiran itu adalah sebuah kesalahan, padahal sebenarnya ketika kita ajak dia sharing dan kita tanyakan dengan bagus-bagus dan dengan penuh dengan rendah hati, ternyata bukan gitu. Itu sih yang boleh saya bagikan Bang mengenai tadi. Oke, bro. Thank you. Bang Ludowi. Jadi Wandiko juga setuju, Bang Pen. Sekarang coba kita tanya sebelum kita dari Monica dulu. Gimana, Mon? Ya, Bang. Kalau dari aku, sebenarnya 50-50 ya, Bang. Maksudnya, kalau kita bilang metodenya harus berubah, bisa jadi bisa enggak. Kayak gitu sih menurut aku, Bang. Kenapa? Karena ketika melihat di pelayanan mahasiswa saat ini, di generasi saat ini juga gitu ya, ada kok yang bisa tetap tough gitu ya, tangguh gitu terhadap setiap panggilan yang Tuhan percayakan sama dia. Bahkan sampai dia alumni pun dia masih setia gitu ya, untuk memperhatikan, mendoakan, bahkan melayani mahasiswa gitu. Dan bisa tidaknya, kenapa? Karena yang kedua, yaitu tadi, kadang-kadang berpikir juga, Bang, ini kayak tadi Abang Effendi juga ya, iya Bang, ini manusianya aja nih gitu ya, ini orang-orangnya aja memang gitu, yang yang tadi sih, yang ada Bang TJ sampaikan ya, emang dirinya yang itu tadi, angkatan-angkatan yang nggak senang keluar, nggak suka keluar, kayak gitu. Terus memperhitungkan apa yang dia kerjakan, kayak gitu. Itu kadang-kadang berpikir dari sisi itunya juga. Karena kalau aku melihat ya Bang, secara pribadi, apa yang ku lihat di KMK dan apa yang ku jalani juga sebagai seorang pengurus dengan segala manajemen yang ada, menurutku secara pribadi udah baik. Itu masih menurutku ya Bang. Aku memang kami belum tanya lah gitu ya pandangan secara keseluruhan gitu, apalagi kepada PKK. Nah, bisa iyanya tadi mikir juga, iya ya gitu, apa ya yang bisa dikerjakan. Cuman itu tadi Bang, ketika manajemennya harus diubah gitu ya. Bisa iyanya kenapa? Karena ya dengan kondisi ini apalagi ya gitu. Kadang-kadang bertanya apalagi ya, karena semuanya udah dikerjain, semuanya udah diusahakan gitu. Apalagi ya, apa ya yang harus kami lakukan, apa yang harus kami ubah ya. Dan di titik nggak tahu gitu, bagian mana dulu yang harus diubah gitu sih Bang. Thank you Bang.
Oke, yang menarik dari Monica adalah kalau tadi Wandiko setuju, tetapi Monica mengatakan 50-50. Saya pikir benar juga, tidak semua harus berubah total, tapi hal-hal yang prinsip benar kita pertahankan, sesuatu yang memang harus diubah, ya berubah begitu. Tapi adalah Monica sekarang sedang di dalam kebingungan apa yang harus diubah dan apa yang tidak begitu. Itu dari Monica. Tapi di sini sebenarnya saya berharap sih sebenarnya ya abang kakak teman-teman ada perwakilan dari teman-teman yang atau abang kakak yang aktif di pelayanan mahasiswa gitu, atau staf perkantas. Saya masih mencari ya apakah ada orangnya gitu. Tadi saya lihat ada Tadi ada Bang Jupa tapi udah hilang dia. Udah hilang ya Bang. Kak Krispada ada sih kayaknya di sini ya. Apakah Kak Krispada berkenan? Iya, ya. Menyampaikan 1-2 hal melihat perbincangan kita ini. Ya Bang. Apa ya? Sebenarnya juga aku kan dulu dibina di pelayanan mahasiswa Medan ya, gitu. Walaupun sudah bergabung ke Padang gitu kan. Ya sama kayak yang diceritain sama Bang TJ dan teman-teman gitu. Cuman kayaknya makin lama terlibat di pelayanan mahasiswa makin banyak sih yang belajar gitu. Belajar melihat generasi, needs-nya apa gitu kan. Terus sama aku juga merasakan kalau dulu kami dibentak itu responnya malah takut, terus ada niat untuk memperbaiki diri gitulah. Tapi kalau misalnya sekarang itu kondisinya ketika adik-adik dikasih teguran, nanti mereka bisa nggak mau balas chat grup gitu, berhari-hari kayak gitu contohnya. Atau misalnya kita ajak pertemuan, mereka sama sekali nggak mau ngasih kabar kayak gitu. Jadi memang sama sih, harus menyesuaikan diri, melihat kebutuhan, terus ya itu tadi ya, justru harusnya semakin lama terlibat di pelayanan mahasiswa, harusnya lebih wise, lebih melihat tujuannya gitu. Jadi bukan jadi kayak ngebosi atau senioritas lagi gitu. Tapi itu memang butuh apa ya, kerelaan untuk belajar sih. Bukan karena staff atau bukan, tapi selama kita memang menyadari mendampingi pelayanan mahasiswa adalah sebuah privilege ya. Entah dia seorang staff atau dia seorang alumni, karena kan itu tetap panggilan gitu kan. Karena tetapnya yang akan menggerakkan pelayanan mahasiswa adalah adik-adik mahasiswa, karena mereka statusnya mahasiswa. Kalau ditanya pun mungkin ada kesempatan mau melayani lagi ya pasti pengen balik lagi jadi mahasiswa. Karena akhirnya semakin jauh melangkah makin melihat, wah harusnya aku dulu kayak gini. Oh kok harusnya dulu begitu gitu kan. Harusnya aku nggak se-streng itu dulu sama angkatan yang kudampingi gitu. Karena aku juga pendamping dulu di kampusku. Itu sih, aku setuju. Jadi apa yang disampaikan sama teman-teman ketua dari masing-masing kampus dan sampaikan Bang TJ itu adalah dari pengalamannya masing-masing, dan aku pun ya aku jadi nostalgia lagi gitu. Nah aku mendapati sampai sekarang aku masih belajar gimana cara mendampingi pelayanan mahasiswa. Gitu Bang. Oke Kak, thank you. Jadi pada akhirnya kita sampai kepada satu kesepakatan bahwa kita berubah, tapi apa yang diubah ini yang masih kita perbincangkan ke depan sih begitu. Tentu itu yang Sedikit. Gimana Bang TJ? Ini tipis saja ya ceritanya. Waktu saya menemukan kasus 2 tadi, yang quiet quitter tadi dengan itu, saya jadi teringat dulu kira-kira 10 tahun yang lalu. Ada seorang ibu-ibu ngomong gitu, dibilang gini, sulit kali memang anak sekarang ini. Kalau dimarahin langsung masuk kamar, katanya gitu. Itu 10 tahun yang lalu lah kira-kira. Nah, begitu saya menemukan kasus tadi di dunia kerja, saya jadi kepikir, ya mungkin anak ibu yang 10 tahun yang lalu yang mengatakan gampang aja merajuk orang ini, gitu. Itulah sekarang angkatan kerja kami, angkatan kerja yang sekarang kan. Nah itu dia. Jadi boleh jadi memang 10 tahun yang lalu salah kita membina mereka. Salah model kita. Hasilnya adalah sekarang mereka di dunia kerja menjadi quiet quitter lah dia, gitu. Itu contohnya gitu ya.
Jadi memang butuhlah kita memang suatu kepekaan dan sensitif untuk melihat sehingga kita memang bisa berjalan di depan masalah, bukan ditinggalkan oleh masalah. Ya, lanjut. Thank you untuk Bang Tiji. Bang Pendi gimana, Bang? Ada sesuatu yang ingin Abang? Gini barangkali menarik ya. Nah, sebenarnya berbicara tentang perubahan dan kepemimpinan itu kan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan ya kalau saya melihatnya ya. Jadi saya kira kepemimpinan itu memang identik dengan perubahan. Ini saya matiin aja nih, kelihatan lagi berantakan banget di ruang kerjanya. Nah, tapi juga saya mungkin mau sharing sedikit ini. Bagaimana perubahan ini menjadi sesuatu yang kita nggak bisa hindari, menjadi keniscayaan kita. Jadi bulan lalu ya, awal bulan ini, itu ada satu pertemuan kongres misi dan penginjilan Asia. Itu temanya menarik sekali ya. Jadi temanya itu adalah rethinking church and mission, ya. Memikirkan kembali apa itu gereja dan apa itu misi. Kenapa kita memikirkan ulang? Karena seluruh konteks kita bermisi dan bergereja memang udah berubah. Jadi kita tidak bisa lagi membawa apa yang berhasil 50 tahun yang lalu dengan satu asumsi bahwa pasti akan berhasil 50 tahun yang akan datang. Nah, ini menurut saya menjadi sebuah tantangan besar bagi generasi kita yang ada di zaman sekarang. Bagaimana kita bisa menangkap pimpinan Tuhan untuk melihat apa yang harus kita rubah untuk bisa menjadi tetap relevan dan efektif, menjadi alat Tuhan melayani generasi kita. Saya kira saya akan mengeko apa yang disampaikan Bang Tiji gitu ya. Jadi akan kelihatannya kita perlu serius gitu, bergumul apa yang harus kita rubah dalam cara kita melayani mahasiswa. Kalau kita masih tetap punya keyakinan bahwa kita adalah alat di tangan Tuhan untuk melahirkan pemimpin-pemimpin lewat pelayanan mahasiswa. Karena saya khawatir kalau tidak, maka kita akan gagal untuk bisa dipakai Tuhan menjadi alatnya. Itu kekhawatiran saya yang paling besar sih saya kira. Jadi kepemimpinan itu menurut saya sangat identik dengan perubahan. Nah, tapi keberhasilan kepemimpinan dan perubahan itu sangat banyak membutuhkan dukungan dari lingkungan yang ada di sekelilingnya, termasuk orang-orang yang mempengaruhi kepemimpinan pada waktu itu juga. Nah, jadi itu saya kira menarik ya. Boleh saya sharing sedikit aja ya. Salah satu coro yang menarik adalah mungkin kita sering mendengar bahwa di generasi muda sekarang itu cenderung sangat tidak tertarik dengan kehidupan pelayanan, kehidupan gereja. Jadi ada sekelompok anak muda di Hong Kong, ini cerita mereka waktu di kongres itu, mereka mulai menyadari bahwa cara bergereja, ini cara bergereja ya, bukan gerejanya loh, gerejanya benar, tapi mereka mulai menyadari bahwa cara bergereja yang mereka temukan itu tidak cocok dengan culture-nya mereka. Ini anak-anak generasi Z dan generasi Alpha yang dibilang Monica tadi. Tapi mereka yakin bahwa gereja itu adalah alat di tangan Tuhan untuk membawa kabar baik kepada dunia. Maka mereka berdoa dan bergumul, dan mereka berani mengambil sebuah langkah yang sangat radikal untuk keluar dari perangkap gereja yang selama ini kita pahami sebagai gereja. Sebetulnya mereka mirip kayak kelompok kecil, tapi lebih radikal lagi karena mereka kemudian membawa gereja itu ke ruang-ruang workplace gitu ya. Jadi mereka menyebutnya workplace church.
gereja di tempat kerja. Nah, jadi kemudian pada awalnya mereka mendapatkan tantangan, tapi ada beberapa gereja yang sangat tradisional, termasuk gereja Anglikan di Hong Kong, itu kemudian memberikan restu kepada upaya-upaya perubahan untuk membuat generasi-generasi Z dan Alpha itu bisa tetap dibawa untuk berjumpa dengan Tuhan lewat pelayanan gereja. Nah, itu hasilnya dalam kurang lebih 7 tahun belakangan ini, jumlah orang-orang muda yang kembali bisa ikut di dalam pelayanan-pelayanan gereja di Hong Kong itu, di Hong Kong, Taiwan, Jepang, Korea, dan juga di beberapa negara Eropa dan Amerika Utara, itu mengalami terobosan besar. Tapi mereka tidak bergereja di tempat biasa. Begitu radikalnya sampai mereka kemudian diberikan ordinansi oleh gereja, mereka mulai membuat perjamuan-perjamuan. Bayangkan ini gereja Anglikan loh yang sangat ortodoks, mengizinkan membuat perjamuan kudus, tidak harus dilayani oleh orang yang diordinansi, yang ditahbiskan. Jadi orang-orang yang di dalam gereja-gereja workplace itu boleh melayani bersama-sama perjamuan kudus mereka. Itu sebuah terobosan besar, tapi sebenarnya itu adalah sebuah konsep yang sangat biblika, karena kalau kita melihat praktek-praktek perjamuan kudus di dalam zaman Israel kuno dan kemudian oleh gereja mula-mula, memang tidak harus dilayani oleh kelompok-kelompok full time itu, oleh orang-orang clergy itu, tapi oleh sesama mereka saling melayani bersama-sama. Nah, itu menjadi sebuah terobosan yang membuat Injil sekali lagi bisa disampaikan dengan penuh potensi, ya, kalau saya menyebutnya, dengan penuh potensi dan kuasanya kepada generasi mereka. Nah, bagaimana kita kemudian melahirkan pelayanan-pelayanan seperti itu di tengah-tengah kevakuman dan pergumulan seperti yang disampaikan Monica? Saya kira itu menjadi sebuah pertanyaan besar. Seberapa banyak kita bisa melahirkan sebuah iklim yang kuat untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang berani mengambil tindakan yang baik pada zaman mereka, supaya pelayanan mahasiswa itu tidak berhenti pada sebuah kekeringan dan kevakuman. Itu kali ya, kalau saya mau sharing ya. Kalau ada yang mau setuju, silakan angkat tangan. Kalau enggak, nggak apa-apa. Terima kasih. Oke, thank you untuk Bang Pendi. Mengingat, kenapa Bang? Silahkan Bang TJ. Iya, satu umpamanya, ini satu terobosan yang menurut saya coba untuk kerjakan di ini, di apa namanya, di tempat kami, di rumah sakit. Banyak rumah sakit punya pelayanan persekutuan, pelayanan hari Jumat, ibadah Jumat, kan gitu. Nah, kami mencoba untuk kepikir nggak kalau saya buat ini. Anehnya yang kami akan lakukan ini, yang sudah kami lakukan bahkan. Inilah topik-topik ibadah Jumat kami. Bisa lihat ya. Topik ibadah Jumatnya itu patient safety, komunikasi efektif, blaming culture, mutu, pendekatan insiden, resign, kerahasiaan data, budaya muter, dan first do no harm. Nah, inilah bentuknya. Nggak akan pernah ada topik gerejawi di sini. Rendah hati, memaafkan, gitu. Nggak ada. Gitu. Bagaimana ber-PI, enggak. Karena kami coba untuk membuat suatu ibadah rumah sakit yang memang betul-betul konteksnya rumah sakit. Jadi first do no harm, gitu. First do no harm itu adalah yellingnya kedokteran kan, gitu. Patient safety, patient centered care. Itu topiknya, tapi dikaji di dalam kajian-kajian kekristenan. Nah, itu yang umpamanya satu contoh kecil dari Lex Specialis. Nah, itu contohnya. Jadi saya sedih berharap, Monik kan hukum ya, Monik. Bagaimana beracara dalam iman Kristen? Ngaranglah diriku dulu, gitu loh. Beracara dan gitu. Keadilan, equality dan keadilan hukum
topiknya pengkajiannya di situ gitu loh. Nah, yang ya saya ngarang aja sih, tapi yang karena saya di dunia kesehatan itu topiknya tadi yang saya katakan, patient safety gitu, kerahasiaan data pasien, itu topiknya di ibadah Jumat. Oke, lanjut Wi. Oke, thank you untuk Bang TJ. Mengingat waktu kita sudah jam 9 tepat, mungkin ada baiknya kita mengakhiri, karena ternyata ini masih satu pekerjaan yang panjang. Tapi coba saya simpulkan apa yang kita perbincangkan hari ini adalah, kita semua setuju tentang satu perubahan metode dalam melayani generasi ini. Karena ternyata generasi ini dengan generasi masa lalu sudah tidak sama. Kalau Bang TJ tadi memberi satu saran adalah melihat kembali apa lex spesialis kita sebagai pelayanan mahasiswa. Gitu. Yang menarik di sini adalah saya melihat Bang TJ menyarankan untuk melihat bagaimana firman Tuhan itu diterjemahkan ke dalam dunia kita masing-masing begitu. Jadi kita tidak harus mengcopy gereja karena gereja sudah punya tugasnya masing-masing dengan ciri khasnya. Kemudian kita harus menemukan apa yang menjadi lex spesialis kita. Dan yang kedua adalah tentang kemauan kita untuk menunduk diri di hadapan Tuhan, menggumulkan bersama bagaimana harus melayani generasi ini gitu. Jadi ada tantangan untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan, bergumul untuk generasi yang kita pimpin ini. Kalau tidak, bisa jadi kita gagal dipakai Tuhan untuk melayani generasi ini, menghasilkan pemimpin di masa depan. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Terima kasih untuk abang, kakak, teman-teman, terutama narasumber kami, Bang TJ, Wandiko, dan Monica. Kita berharap sebenarnya pertemuan ini bisa membuat memberi satu wawasan, tapi kita juga harus ingat ini adalah satu perspektif dari diskusi ini. Mungkin ada perspektif lain yang harus kita tambah untuk bisa memberikan pandangan yang lebih komplit begitu. Terima kasih untuk teman-teman semua. Giving applause, bisa reaction mungkin. Oke. Ya, Wi. Kenapa? Kayaknya nggak talk chair kalau nggak ada satu ayat Alkitab dikeluarkan gitu. Biasa lah itu. Oke. Silakan Bang. Bang TJ lah, Bang TJ. Iya. Silakan. Saya berbagi satu ini aja, satu ayat. Bagi saya kepemimpinan itu didasari oleh Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bagi saya ini suatu ayat yang mendasari seorang pemimpin. Tidak lagi menganggap mereka hamba, tetapi menganggap teman-teman sepekerjanya itu adalah sahabat, karena sahabatlah yang tahu apa yang dibagikan oleh Bapa kepada dirinya. Makasih. Terima kasih Bang untuk penutupnya.